Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi baik, Waalaikumsalam kembali warahmatullahi. dengan saya Nurbaiti. Saat ini saya mengundang salah satu tamu kita, seorang mahasiswa baru saja lulus ya. Ini dengan Mbak Sifaul Fitri. Jadi beliau hadir di sini bersama kita untuk menyampaikan pengalamannya yang sangat berharga ketika menjadi relawan di saat pandemi COVID-19 tahun lalu. Ya, ketika masa COVID-19 di Indonesia itu baru saja merebak dan kita semua pada saat itu masih takut semua gitu ya, takut tertular dengan COVID dan kemudian kita juga banyak belum tahu kira-kira COVID itu seperti apa. Nah, hari ini sudah hadir nih Mbak Sifaul Fitri, udah bersama kita. Silahkan Mbak, perkenalkan kepada kita kira-kira siapa nama lengkap, terus kemudian apa aktivitas saat ini. Ya, perkenalkan nama saya Sifaul Fitri, saya lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi tahun 2020. Sekarang saya menjadi radiografer di salah satu RSBMN, sekarang menjadi pegawai kontrak. Nah, sebelumnya udah disinggung sama dokter, saya pernah menjadi relawan. Pada saat itu saya menjadi relawan bulan Maret, awal banget COVID datang. Pada saat itu rumah sakit yang saya menjadi seakan saya relawan itu rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet, RSDC Wisma Atlet. Jadi pada saat itu, tapi saya belum lulus, jadi masih mahasiswa tingkat akhir. Waktu itu BPSDM bekerja sama militer itu minta bantuan sama Politeknik Kesehatan untuk mengirim mahasiswanya ke Wisma Atlet untuk menangani pasien COVID. Jadi pada saat itu memang saya sebagai relawan radiografer berangkat berdua sama dosen saya. Jadi mungkin pada saat itu jurusan lain ada banyak, ada jurusan farmasi, gizi, dan lain-lain itu yang berangkat tuh banyak, cuman pada saat itu yang radiografer mahasiswanya yang berangkat cuma saya sendiri bersama dosen saya namanya Pak Irsal waktu itu. Mungkin itu dulu sih perkenalannya, mungkin ada lagi dokter? Oh iya, berarti kebayang ya, Mbak Sifaul Fitri ini pada saat COVID tahun lalu itu kalau pada bulan Maret sudah bertugas sebagai relawan di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet, itu kan durasinya hanya sekitar 1 bulan ya, ketika kita mengumumkan ada kasus COVID-19 sudah masuk Indonesia gitu. Itu kan mahasiswa yang lain tuh masih bimbang, masih bengong gitu ya, nggak tahu soal COVID. Apakah Mbak Sifaul udah ngerti tuh COVID-19 seperti apa sehingga berani untuk mengajukan diri sebagai relawan? Kira-kira situasinya kayak apa waktu itu? Sehingga kemudian oke Ya, deh maju walaupun cuma mahasiswa satu-satunya dari TRO ya, dari radiografer. Kira-kira gimana? Ya. Memang pada saat itu yang daftar kebetulan bukan saya sendiri, ada beberapa senior yang D4 dan saya D3, ada beberapa orang, sekitar 15 orang waktu itu. Cuman sampai pada tahap akhir, jadinya cuma saya sendiri, karena pada saat itu kan ada persetujuan orang tua ya, persetujuan wali, tanda tangan di atas kertas gitu, di atas materai, bahwa kita siap, walinya juga siap kalau misalkan nanti keluarganya itu dikirim ke Wisma Atlet. Kemungkinan pada saat itu ketika saya tanya semua senior dan teman-teman saya, tidak jadi berangkat itu terhalangnya itu sih restu dari orang tua atau dari pihak keluarga, karena pada saat itu kan COVID awal-awal banget ya, kita masih kayak takut banget, terus belum ada edukasi yang COVID itu tidak seberbahaya itu gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya meyakinkan kedua orang tua saya itu, saya baca-baca sendiri mengenai COVID itu apa gitu, efeknya apa gitu, kalau terjangkit itu seperti apa. Nah, kemudian saya jelaskan kepada orang tua bahwa COVID itu kebanyakan waktu awal-awal saya baca dari beberapa artikel WHO itu memang rentannya itu untuk orang tua gitu, umur yang sudah dewasa. Nah, kalau saya kan masih remaja, istilahnya masih muda, jadinya Iya. masih muda, Iya. jadinya
terpapar COVID-nya kemungkinan resikonya rada rendah gitu. Jadi masih muda, masih sehat, masih diberikan kekuatan. Jadinya virusnya insya Allah tuh tidak seperti menyerang orang tua gitu. Terus orang tua saya berpikir, oh ya udah masih muda. Sama saya memberikan kasih perumpamaan ya kepada orang tua. Syifa kan sekolah di radiologi, lulus pun toh nanti kerjanya tetap di rumah sakit, tetap di radiologi. Mungkin setelah dari virus corona ada virus yang lain, entah virus apa itu yang lebih berbahaya. Apakah tetap tidak, kalau dari sekarang nggak dilepas, nanti tetap nggak boleh dilepas juga, maksudnya tidak bisa bekerja gitu. Jadi lebih baik dari sekarang ada virus corona ya seperti apa apa namanya diperbolehkan saja, waktu itu bilang sama orang tua. Terus kemudian orang tua berpikir, iya ya kan untuk apa sekolah radiologi kalau misalkan memang nanti tidak diizinkan dari sekarang gitu. Jadi lebih baik waktu itu orang tua jadi sepemikiran sama saya, jadi diperbolehkan gitu. Jadi ada beberapa edukasi yang diberikan kepada orang tua, jadi biar orang tuanya itu memberikan tanda tangan itu gitu. Selebihnya sih MCU dan lain sebagainya sih. MCU banyak juga dokter yang pas MCU itu gagal karena sebelum dia mulai dia sudah terpapar COVID. Jadi kan ada yang udah langsung di blacklist gitu. Oke, berarti Syifa dari awal udah 100% ready ya, siap ya. Iya betul. Kemudian orang tua baca, jadi sebelum berangkat belajar dulu dokter apa itu COVID, ini ya, COVID dari mana, dari Cina gitu dokter. Kenapa dulu Syifa itu penasaran? Atau memang sudah sejak lama kepengen punya pengalaman seperti bau-bau COVID saat ini, atau emang pada saat COVID muncul, ujuk-ujuk memang ide itu muncul? Kira-kira gimana? Sebenarnya niat awal emang berangkat itu karena emang ingin membantu kan. Maraknya itu karena emang kan tulisannya itu kan negara memanggil gitu dok. Jadi airmu gitu ya sedang merana. Jadi kamu berkorban. Panggilannya itu panggilan itu negara memanggil nakes relawan COVID. Jadi hati nurani itu udah orang tua. Hati nurani itu udah gimana dok? Orang tua background-nya apa nih Mbak Syifa? Dari militer atau dari? Oh enggak. Kebetulan ibu bapak saya itu guru. Oh, great. Ya. Jadi kan guru kalau dikasih edukasi mendengarkan jadi masuk dok nyerap gitu. Hatinya luluh ya, apalagi untuk atas nama bangsa dan negara ya, kayaknya saya sudah rela deh. Karena membesarkan anak didik, apalagi anak sendiri, kalau nggak untuk bangsa dan negara, terus buat apa gitu kali ya untuk orang tua memikirkan. Karena semua perjanjiannya jelas sih dok, jadi nanti relawan benefitnya dapatnya apa aja. Terus kalau misalkan nanti ada hal-hal yang tidak terduga, nanti keluarga akan mendapatkan apa aja haknya, kita juga mendapatkan apa aja haknya, pun kewajiban yang harus dilakukan selama bertugas apa aja. Jadi semuanya sudah jelas, dijelaskan kepada orang tua, jadi lolos gitu. Jadi bisa berangkat ke Wisma Atlet. Iya. Berarti artinya sejak awal kayaknya Mbak Syifa sudah memberikan penjelasan yang detail ya, runut ya. Jadi orang tua ketika awalnya takut juga mungkin akhirnya berpikir lebih logik kali ya. Tapi beneran nggak sih itu nggak pakai nangis-nangis di awal? Atau ketika Syifa berangkat, Ibu sempat melelehkan air mata juga nggak sih? Atau biasa aja? Kalau yang nangis ada sih, Ibu sih lebih ke hati-hati ya di sana. Pun ketika lagi berdinas pun dilema ya dok, karena ketika dinas kan benar-benar fokus kan dinas. Maksudnya awal hari pertama, hari kedua masih pelatihan menggunakan APD, terus masih pengenalan ruangan, terus nanti simulasi kalau kedatangan pasien dan lain sebagainya. Nah, selama berdinas itu pun orang tua saya gak henti-hentinya ya menelpon, menanyakan kabar, karena jujur yang saya kabarin hanya kedua orang tua. Pada saat itu juga banyak teman-teman saya yang menanyakan, cuman pada saat itu saya gak fokus ke teman-teman saya, karena teman-teman saya itu lebih kayak ke gimana ya dok, memberikan semangat, cuman paling penting sebenarnya saya harus mengabari kedua orang tua saya, karena orang tua saya yang memberikan saya izin gitu. Jadi pada saat berdinas pun saya fokusnya ke orang tua. Teman-teman sekedar saja memberikan semangat, saya balas gitu.
Oh ya, untuk bertugas waktu sebagai relawan berapa lama Mbak Siva di Rumah Sakit Wisma Atlet waktu Nah, menjadi kalau yang dari Wisma Atlet itu kan saya cuma sebulan karena, pada saat itu posisinya jadi mahasiswa dan Hmm. setelah itu ditarik lagi sama kampus kan suruh nyelesain, KTI, karya tulis ilmiah, terus saya, sudah balik lagi ke kampus, sudah putus. Nah, terus kan habis itu udah selesai, saya, dari Wisma Atlet itu saya dapat kenalan banyak sekali dokter, jadi saya Ya? ditarik, iya ditarik oleh, Rumah Sakit Kesdam Jaya Cijantung. Jadi saya ketemu kepala radiologinya di Wisma Atlet, saya langsung Hmm. kerja sebagai pegawai di, Rumah Sakit Kesdam Jaya Cijantung. Jadi setelah sudah menjadi pegawai di Kesdam Jaya Cijantung, ada yang dari Wisma Atlet lagi kenalan, ngajakin saya jadi relawan lagi di RS Fatmawati. Jadi di RSUP Fatmawati itu saya menjadi relawan sekaligus waktu itu double job di Rumah Sakit Kesdam Jaya Cijantung. Jadi kalau pagi kerjanya di RSUP Fatmawati sebagai relawan, sore atau malam kerjanya di RS Kesdam Jaya Cijantung. Karena jaraknya juga deket gitu dan Oke. fasilitas waktu itu tempat dari Fatmawati gitu. Lumayan lama di Fatmawati 6 bulan dokter, kalau di Wisma Atlet cuma sebulan. Ya, tapi artinya untuk kemudian bekerja sebagai relawan akhirnya berlanjut ya, karena sudah. Iya, benar. Jadi kalau bisa dikatakan jadi relawan tuh enak ya, bener nggak sih? Oke, Mbak Siva bisa bisa kasih tahu sama kita kita nggak, enaknya di mana sih gitu? Jangan-jangan semua jadi penasaran jadi relawan karena Mbak Siva ngerasa enak banget gitu. Coba deh diceritakan enaknya di mana? Enaknya pertama, mungkin kalau untuk kepuasan diri sebenarnya membantu orang ya kan, membantu Iya, orang di bidang betul. dunia radiologi kita, yang kita bisa bantu membantu orang, terus dapat pahala juga ke diri kita kan, bekerja Iya. ibadah. Yang kedua dapat benefit, dapat gaji dokter, Gajinya lumayan dapat dong ya, jadi gaji. relawan ya. Kan Heeh, nggak semua orang berani jadi relawan loh semasa COVID mhm. kemarin ya. Mhm mhm. Dapat gaji, kita dapat gaji, pokoknya insentif Covid, Ya. terusan kita dapat tempat tinggal. Biasanya kalau relawan Covid itu udah pasti dapat tempat tinggal, Mhm. karena ini dukanya si Dok nggak boleh ketemu keluarga. Jadi Hmm. selama kita bertugas sebagai Satgas Covid, bekerja di lingkungan, pasien Covid, kita nggak boleh pulang. Jadi semua relawan, kalau dia statusnya relawan, mesti dia dapat tempat tinggal dan dapat tempat makan 3 kali sehari. Berarti ketika menjadi relawan di Rumah Sakit Fatmawati, apa juga tidak bisa ketemu dengan keluarga juga sepanjang 6 bulan? Iya, tidak bisa dokter. Oh, gitu. Semua relawan statusnya, kalau statusnya dia relawan, baik itu di Wisma Atlet, di RSUD, di RSUP, itu semua fasilitasnya sama, karena kan dia di bawah Kementerian Kesehatan ya dokter, sistemnya sama aja. Jadi dia perekrutannya lewat Kementerian Kesehatan, terus nanti seleksi, pengisian berkas, MCU, baru nanti baru berdinas. Itu semuanya sama aja dokter, fasilitasnya juga mungkin ada 1, 2 perbedaan, kayak ada yang dapat uang transport, ada yang nggak dapat, tuh. Jadi Ya. tapi gaji uang insentif pokok pasti dapat, tempat tinggal pasti dapat, dan makan 3 kali sehari dapat. Itu yang didapetin sama relawan. Hak yang didapetin sama relawan. Kewajibannya bekerja di bidangnya masing-masing. Itu kan semua yang disampaikan ke Mbak Siva itu kan adalah basic ya yang didapati oleh relawan. Secara Mhm. personally ya, secara pribadi, sesungguhnya benefit apa yang betul-betul dirasakan oleh seorang Siva nih dari bekerja sebagai relawan ya. Kalau uang dapat semua dapat ya. Terus kemudian makan dengan jumlah yang cukup untuk meningkatkan imun sama rumah tinggal juga semua dapat. Tapi untuk seorang Siva, kira-kira hal berharga yang ditemui sepanjang bertugas sebagai relawan, kira-kira apa dong? Otomatis, rasa syukur sih Dok, rasa syukur. Hmm. Jadi, bisa dapat ilmu baru, syukurnya itu bisa bisa ikut berperan serta menangani pasien Covid. Jadi rasa syukurnya jadi tambah banyak Dok. Terus ilmu baru, karena kan tetap ya kalau di radiologi itu kan, menangani pasien
pasien yang tidak COVID sama pasien yang COVID itu kan berbeda ya penanganannya, mulai dari pemakaian APD-nya dan lain sebagainya, penggunaan alat modalitas modalitas radiologinya juga beda, cara-cara mendesinfektannya juga berbeda. Jadinya lebih ke rasa syukur dan ilmu baru sih yang didapetin, Dok. Oke, baik. Nah, sekarang kalau rasa syukur itu teramat besar, apalagi di masa kita yang masih belum terbebas dari COVID-19, adakah ya pengaruh itu kepada rencana masa depan? Sebenarnya seorang siswa yang telah sukses jadi relawan, the next time ketika menjadi profesional, kira-kira mau jadi profesional seperti apa? Bisa kebayang? Oh, bisa. Ya, kalau untuk kedepannya, karena dari kemarin kan sudah banyak menjelajahi beberapa rumah sakit ya, Dok. Maksudnya dalam berarti sudah kelulusan pindah tempat baru sering ya? 3 rumah sakit, 3 rumah sakit, 3 rumah sakit. Oh, 3 rumah sakit yang sudah 3 rumah sakit yang sudah dilalui statusnya sebagai relawan ataupun sebagai pegawai. Ya kedepannya ada beberapa, salah satunya sekarang sih pengen dari dulu kan pengen jadi ini sebenarnya lagi daftar CPNS tahun ini. Insya Allah dokter CPNS di tahun ini radiographer. Ya, terus? Di salah satu RSUP di daerah Jakarta. Namun kan sekarang masih ada kalau tidak lolos pun CPNS, sekarang masih ada sudah jadi pegawai di RS BUMN, itu pun salah satu pencapaian saya gitu, karena untuk sampai berdiri sekarang ini informasi dari beberapa rumah sakit yang sebelumnya sudah saya tempat kerjain gitu, Dok. Jadi sudah punya koneksi. Koneksi. Jadi punya jalur komunikasi yang lebih langsung kepada para kolega-kolega yang sudah ada di rumah sakit itu ya, salah satunya ya. Ya, oke, Mbak Siva, boleh aku tanya lagi, misalnya gini, ada rekan-rekan kita yang sebenarnya ingin nih, karena COVID kita sekarang ini kan masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan ya. Sebenarnya apa sih yang betul-betul harus kita siapkan kalau kita mau masuk di dunia relawan ya, apalagi dalam kondisi COVID-19? Karena saya juga mendengar gini, ketika teman-teman masuk jadi relawan untuk beberapa kali kegiatan misalnya vaksinasi massal aja, itu udah banyak yang bertumbangan tuh. Jadi besok sudah tidak datang karena sedang isoman misalnya. Ini sebenarnya apa sih yang harus kemudian kita siap ketika kita masuk pada dunia relawan di tengah-tengah COVID masih berlangsung gitu. Apa sih sebenarnya tipsnya? Mungkin Mbak Siva bisa sharing juga untuk yang lain. Iya Dok, makasih info juga. Alhamdulillah dari awal COVID sampai sekarang, COVID udah hampir 2 tahun ya Dok. Saya belum pernah terkonfirmasi COVID. Jadi kalau swab ataupun rapid selalu negatif, alhamdulillah. Karena menurut saya yang paling perlu dilakuin sekarang itu prokes ya, protokol kesehatan itu benar-benar kita lakuin. Jadi selama masih bertugas itu selalu mandi, memisahkan barang-barang yang benar-benar dipakai di ruangan COVID sama di luar ruangan COVID. Jadi kebanyakan teman-teman saya juga seperti itu Dok. Mungkin kan kita juga nggak ada yang tahu ya Dok, antibody dan lain sebagainya ada yang menurun. Namun saya mencegahnya itu dengan protokol kesehatan yang saya lakukan, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah untuk relawan teman-teman yang pengen jadi relawan, saran saya nggak apa-apa dicoba diikutin kegiatannya, diikutin alurnya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kalau misalkan yang sakit sebenarnya kita sendiri yang bisa ngobatinnya, yang berusaha ngobatin tuh kita sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman relawan nggak apa-apa diikutin aja dengan mengikuti protokol kesehatan gitu Dok.
Ya, jadi mungkin nggak usah takut dulu ya, gitu ya. Iya, Sambil kita selalu kemudian prokes tadi dan kemudian tetap berjaga. Jadi kalau memang kita sakit, kita harus aware lebih dulu ya. Artinya jangan kemudian akhirnya abai ya. Jadi memang kita akan tahu dan kemudian kita bersiap-siap untuk apa merecovery diri sendiri ya, gitu. Jadi Mbak Siva, satu lagi nih. Sebenarnya ketika pertama kali ya bertugas sebagai relawan, itu kan berarti betul-betul baru belajar ya. Sebenarnya ada pengalaman yang sangat unik nggak sih, yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kenangan yang, aduh nggak pernah lupa deh tuh selama bertugas di Wisma Atlet pertama kali, ketika Wisma Atlet baru dibuka. Kira-kira apa tuh? ada sih banyak Dok kenangan. Salah satunya itu mungkin dari pasien-pasiennya sendiri ya. Kan statusnya kalau yang di sana kan namanya pasien, berarti dia yang sakit ya. Tapi pasiennya itu memberi, maaf terganggu. Tapi pasiennya itu yang memberi semangat, malah kena kayak kalau lagi ngeronsen pasien COVID tuh, semangat ya Mbak, jaga kesehatan, jangan sakit gitu. Perasaan dalam hatiku, dia yang sakit, dia yang memberi semangat ke kita gitu. Jadi itu juga hal yang positif sih buat saya. Jadi semakin menambah kesenangan diri, jadinya nggak terpapar COVID kayaknya. Ya, ya. Jadi Gitu, Dok. berarti kalau cerita sedemikian meriah gitu dari Sebentar Mbak dokter, Siva. suaranya saya tidak bisa dengar. Sebentar dokter. Oh iya, ya, sudah kedengaran, sudah cukup. Sebentar ada gangguan. Suara saya Oke terdengar. dah, sudah. Ya Ya, baik, sudah berarti terdengar. dengan pengalaman yang sebagai relawan ketika pertama kali di Wisma Atlet, berarti artinya bayangan orang ketika masuk sebagai relawan, apalagi di Wisma Atlet yang wah pasti semuanya COVID semua, itu tidak mendebarkan seperti yang dibayangkan orang luar ya. Kira-kira gitu ya Mbak Ya, Siva. betul. Justru malah Ya, senang-senang, betul dok. pasiennya juga baik-baik gitu ya. Oke, kerja sebagai relawan capek banget nggak sih Mbak? Jadi kadang, jadi kadang memang apa yang difikirkan orang sama yang kita alami di lapangan itu juga kadang berbeda sih dok. Jadi kadang ada kebahagiaan yang kita rasakan dari pasien yang dialami. Kayak kalau tadinya dia, kalau di Fatmawati itu kan kalau di Wisma Atlet itu kan pasiennya dari kelas sedang sampai ringan. Kalau misalkan di Fatmawati itu dari sedang sampai berat dok. Jadinya berbagai kasus kalau di Fatmawati kan. Mungkin kalau di Fatmawati itu dari yang pasiennya terkapar, tidur nggak bisa ngapa-ngapain, sampai mungkin beberapa minggu kemudian kita udah bisa lihat dia bangun gitu, terus kemudian udah bisa video call dengan keluarganya, kemudian atau bahkan sampai pulang gitu. Atau bahkan ada juga yang mungkin memang ada yang sudah tidak bisa diselamatkan. Bahagianya itu sih dok kalau ngeliat pasien udah pulang. Mungkin capek nggak sih dok, karena semua udah ada udah ada sistem shift kerjanya masing-masing. Kita dari unit radiologi, setiap rumah sakit juga saya pikir membagikan job desk yang seefisien mungkin, agar kita sebagai relawan pun ada masa waktu bertugas, ada masa waktu beristirahat. Jadi semuanya udah direncanakan gitu dok sama tim-tim COVID itu. Ya baik, berarti saya bisa bayangin nih, jadi teman-teman yang belum berani jadi masuk kepada dunia relawan, kayaknya dengar cerita Mbak Siva, jadi pasti akan punya bayangan yang jauh lebih baik gitu, karena ada rasa bahagianya, ada rasa bersyukurnya, ada rasa penuh tantangannya, akhirnya kemudian membuat network yang jauh lebih luas gitu tanpa kita sengaja di tengah kancah lapangan pengabdian kita, begitu ya Mbak Siva ya. Nah terakhir nih, pesan khusus bagi para adik-adik yang atau kolega kita di sebagai tenaga kesehatan yang belum terjun ke dunia relawan. Pesan Mbak Siva apa? Ya, pesan buat adik-adik yang ingin menjadi relawan, nggak apa-apa, ikut aja, maju terus, pantang mundur, apapun itu. Nanti kalau tantangannya ada di tanda tangan orang tua, kasih edukasi. Nanti kalau kesulitan,
kasih terus jawaban sampai orang tua yakin. Insya Allah pasti diizinin. Nanti kalau udah diizinin, terus maju terus sampai MCU, jaga kesehatan semasa MCU, terus jaga kesehatan jangan sampai tumbang. Semasa MCU juga tetap pokoknya mawas diri sampai hasilnya itu negatif dan berdinas gitu. Oh, iya. Karena banyak teman-teman ada beberapa yang sebelum bertugas udah ada yang positif, jadinya mungkin ada yang gugur. Gitu. Ya, ada gugur karena proses. Baik, berarti memang niatnya kuat, prosesnya juga dijalani dengan gigih gitu ya. Jadi semangat maju terus pantang mundur itu benar-benar harus terrealisasi ya. Jadi ketika menjadi relawan, medan juangnya udah jelas gitu ya. Tetapi semua harus dipersiapkan dengan niat yang kuat. Baik, Mbak Siva, terima kasih semuanya atas penjelasannya. Sampai ketemu lagi. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siva. Sama dokter.